Selamat pagi buat kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Heti Santika Broginting dari kelas A, regular 2020, dengan NIM 32024220005. Saya meminta izin kepada Pak Daniel Harapan Perlindungan Simanjuntak selaku dosen mata kuliah penulisan karya ilmiah. Baiklah, di sini saya akan membahas tiga hal atau tiga topik yang saya pahami, tetapi tidak dipahami oleh teman saya. Yang pertama itu, adapun yang tidak dipahami oleh teman saya Cekeja mengenai latar belakang pada pendahuluan. Yang kedua itu, yang tidak dipahami oleh teman saya Juwita tentang rumusan masalah. Yang ketiga, yang tidak dipahami oleh teman saya Fani mengenai alasan teoritis dan alasan empiris. Baiklah, di sini akan saya langsung memperjelaskannya. Yang pertama itu mengenai topik latar belakang. Yang A, pengertian latar belakang. Latar belakang masalah adalah gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan, yang dapat menuntun pembaca menuju kepada pemikiran logis. Adapun pengertian lain dari latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Yang B, adapun cara-cara yang dilakukan untuk menulis latar belakang suatu masalah yaitu, yang pertama, kita harus tentukan bagaimana gambaran-gambaran umum suatu permasalahan yang akan diangkat sebagai tema penulisan. Setelah itu, kita cantumkan kondisi ideal-ideal yang terjadi dalam suatu permasalahan. Setelah kita mencantumkan kondisi ideal-ideal tersebut, kita harus perlu mengidentifikasi sebab-sebab permasalahan yang terjadi. Kemudian, kita akan menggambarkan bagaimana tingkat kerumitan suatu masalah tersebut. Setelah kita mengetahui seberapa tingkat kerumitan masalah, kita akan mampu mengemukakan alternatif pemecahan atau penyelesaian masalah. Dan yang keenam, kita akan memberikan penjelasan singkat mengenai permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan ruang lingkup atau sesuai dengan bidang peneliti. Yang kedua, adapun topik yang tidak dipahami oleh teman saya mengenai rumusan masalah. Yang A, pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan-pertanyaan yang mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian, di mana nantinya jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi hasil penelitian kita. Jadi, dapat kita pahami bahwa rumusan masalah adalah suatu bagian terpenting dalam inti penelitian yang harus kita pikirkan secara matang. Yang B, adapun jenis-jenis dari rumusan masalah. Ada 3 jenis rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang akan mempertanyakan deskripsi atau penjelasan sebuah variabel atau beberapa variabel. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang mengkomparisi atau membandingkan suatu masalah atau beberapa masalah yang ada di sebuah penelitian maupun karya ilmiah. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan suatu masalah dengan masalah lainnya. Yang C, cara-cara membuat rumusan masalah. Yang pertama, kita harus mengetahui apa yang menjadi masalah dalam penelitian kita. Yang kedua, setelah kita mengetahui masalah tersebut, kita harus pikirkan mengenai hal-hal yang akan kita tanyakan pada sebuah penelitian secara kritis. Yang ketiga, setelah kita membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita pastikan bahwa pertanyaan itu dari rumusan masalah itu memiliki nilai penelitian yang bermanfaat, jelas, padat, dan tidak bertele-tele. Yang keempat, rumusan masalah bisa kita jadikan sebagai petunjuk, pusat penelitian yang memungkinkan untuk dijawab dengan data dan fakta ketika kita berada di lapangan. Yang kelima, kita harus menghubungkan rumusan masalah yang kita dapat dengan teori-teori yang ada. Sebab, bisa jadi penelitian kita akan melahirkan berbagai dalil yang dapat membentuk teori baru. Yang ketujuh, rumusan masalah harus bisa kita terapkan ke judul penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai
alasan empiris dan alasan teoritis yang tadi tidak dipahami oleh teman saya. Yang pertama, alasan empirik. Alasan empirik adalah ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi kenyataan, akal sehat, serta hasilnya tidak spekulatif atau suatu hasil yang relevan atau yang nyata dan hasil pengamatannya menurut pendapat ahli atau menurut pendapat si penulis. Yang kedua, adapun alasan teoritis. Alasan teoritis merupakan pikiran atau pola pikir yang mendasarkan semuanya dari teori-teori yang ada sebagai landasan tindakannya, yang akan menjadikan sebuah atau beberapa teori sekaligus yang punya keterkaitan sebagai landasan berpikir dan bersikap dalam menyikapi dan menghadapi masalah. Demikian topik penjelasan yang saya pahami. Terima kasih.